Kak, ini saya ke arah muka aku atau ke belakang, Kak? Kan, jadi, jadi Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Firna Jeretno dapat kembali berjumpa dengan Anda. Tentunya dalam program kita pada siang hari ini yaitu program Live Report edisi 5 Mei 2023. Tentu kita akan membagikan informasi yang informatif, aktual, serta perlu kita perbincangkan. Nah, pada kesempatan yang satu ini kita akan berbincang dan membahas terkait proses dan progres bagaimana partai yang ada di Sulawesi Selatan dalam hal ini untuk merayakan atau juga ikut serta merayakan kontestasi pemilu di tahun 2024 mendatang, dan juga kabarnya pendaftaran telah terbuka dimulai pada tanggal 1 Mei hingga 14 Mei nanti. Jadi ada 2 minggu waktu para calon legislatif bisa mendaftarkan dirinya ke Komisi Pemilihan Umum. Nah, pada saat ini kita akan terhubung dengan dua narasumber kita yang terhubung melalui virtual. Ada jurnalis Tribun Timur yaitu Faki Imtiaz selaku reporter Tribun Timur di Makassar, dan juga ada Kak Jabal Kubais selaku reporter Tribun Timur di Kabupaten Wajo. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Faki, sudah terhubung bersama kami? halo Kak. Halo Oke. Tribuner, selamat siang. Ya, oke. Dan saat ini Kak Faki sedang berada di DPD Partai Golkar Kota Makassar ya? Ya, Kak. Oke, nah kita akan sedikit mendengarkan bagaimana informasi yang bisa dibagikan dari Kak Faki. Mungkin bisa dimulai dengan pertanyaan bagaimana kesiapan DPD Partai Golkar hingga hari ini, Kak Faki? Ya, hingga hari ini DPD Partai Golkar Kota Makassar terus mempersiapkan para kader terbaiknya untuk maju sebagai calon legislatif di Kota Makassar. Dan hingga saat ini DPD Partai Golkar Makassar masih mengumpulkan berkas-berkas oleh para calon anggota legislatifnya. Berarti berkasnya belum, berarti saat ini berkasnya masih sedang dirampungkan begitu ya? Belum lengkap? Betul. Jadi saat ini para calon yang nanti akan diusung masih urusan berkas nih saat ini, dan nantinya setelah berkas akan oleh DPD. Mungkin suaranya sedikit hilang. Nanti setelah dikumpul akan belum Suaranya sedikit hilang, Kak Faki. Mungkin koneksi ya? Jadi saat ini memang masih dalam tahap pengurusan oleh para kader yang akan diusung maju di kontestasi pemilu 2024. Namun setelah pengurusan berkas oleh para kader akan dikumpulkan oleh kantor DPD Golkar Kota Makassar, lalu akan dimasukkan ke dalam aplikasi yang bernama Silon sebelum dibawa langsung ke KPU Kota Makassar. Seperti itu rekan Pio. Kemudian untuk langkah selanjutnya mungkin sudah ada tanggal pasti mereka Partai Golkar maksudnya akan mendaftarkan diri. Mungkin dari informasi yang didengar. Rencananya dalam waktu dekat Partai Golkar akan berkunjung ke kantor KPU Makassar untuk membawakan daftar-daftar nama dan juga mendaftarkan para anggota legislatifnya. Seperti itu rekan Pio. Mungkin sebelumnya sudah melakukan konsultasi di kantor KPU. Mungkin Partai Golkar sudah melakukan konsultasi sebelum nantinya akan membawa berkas begitu Kak Faki? Ya, betul rekan Pio. Oke. Kemudian pasti Tribuners juga penasaran nih, apakah ada kesulitan begitu dari Partai Golkar sendiri untuk mencari para caleg atau juga mengusung para calegnya? Bagaimana yang bisa disampaikan Kak Faki? Ya, baik rekan Pio. Saat ini saya sedang berada bersama dengan Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Makassar, ada Bapak Abdul Wahab Tahir, yang bisa menjelaskan mungkin secara lebih detail bagaimana persiapan DPD Partai Golkar
menjelang pemilu 2024. Ya. Jadi per hari ini Golkar Makassar sudah dalam tahap perampungan daftar caleg sementara untuk pileg 2024. Ya. Teman-teman sekarang kami instruksikan untuk mengurus segala kelengkapan berkas administrasi yang dipersyaratkan oleh PKPU seperti surat kesehatan badan, hani, bebas narkoba, SKCK, dan putusan peradilan yang menyatakan yang bersangkutan tidak sedang berperkara. Ya, kita berharap dalam minggu depan sudah selesai, dan hari ini saya sudah dapat laporan ada sekitar 7 orang bakal caleg kita yang akan kami DCS-kan sudah bisa disilon. Jadi kan seluruh dokumen kita akan silon, dan setelah itu insya Allah dalam kesempatan sembari menunggu Ketua Golkar Kota Makassar, kita akan rame-rame masuk ke KPUD Kota Makassar. Berarti sudah ada 7 nama, Pak? 7 nama yang sudah store untuk disilon. Yang sementara 43 aja dalam tahap proses penyelesaian berkas alat kelengkapan, karena rame menumpuk di kepolisian, menumpuk di rumah sakit, menumpuk di antriannya juga cukup panjang di pengadilan, dan kita berharap paling lambat Senin sudah sekitar 50 sampai 60-70% lah sudah rampung, sehingga kita bisa segera lakukan silon. Karena mekanisme sekarang harus melalui silon, semua dokumen yang diminta disyaratkan oleh PKPU harus disilon, dikirim by online dalam sistem, kemudian KPU akan memberikan jawaban apakah yang bersangkutan masuk kategori MS atau belum memenuhi syarat, sehingga kita lakukan perbaikan. Insya Allah Golkar Makassar siap mensukseskan pileg ini dengan kecukupan caleg 50 orang, dan perempuan kami lebih dari 30% yang dipersyaratkan oleh PKPU. Insya Allah kita siap. Kalau kader-kader muda Golkar dari anak-anak muda mungkin ada yang siap bertarung. Kader muda Golkar kita memang sudah dengan perintah Pak Ketua Golkar, Pak Munafik Arif Budi, porsinya memang 30% anak muda, milenial, 30% perempuan, 30% kesinambungan, 10% itu kebijakan khusus yang diambil oleh Ketua Golkar dalam kewenangan dalam rangka tahapan pemenangan yang kita akan lakukan. Insya Allah bisa rampung lah. Pokoknya sebelum batas akhir tanggal 14 Mei kita sudah selesai. Targetnya, Pak, mungkin? Kita punya target dan capaian 10 kursi. Kalau capaian itu tercapai 10 kursi, dengan kondisi sekarang ini kita akan merebut pimpinan DPR, Ketua DPR, kita kembalikan ke Makassar, dan insya Allah Pak Api pasti maju di calon wali kota. Mudah-mudahan ya, kita berdoa aja untuk kebaikan kita semua. Mungkin ada bicara tanggal, Pak, kapan nih berakal rame-rame ke KPUD Kota Makassar mendaftar? Kami menunggu arahan dan petunjuk Pak Ketua. Karena kewenangan itu ada sama Ketua, kita tunggu petunjuk beliau. Yang pasti saya sebagai sekretaris dan kawan-kawan, tim khusus yang dibentuk untuk melayani para seluruh caleg yang masuk dalam BCS, kita menunggu instruksi dan petunjuk. Kalau beliau katakan besok, lusa, kami sudah siap. Tergantung di Golkar gitu. Arahan dan petunjuk terakhir itu ada di Ketua Golkar. Baik. Oke, Mas. Terima kasih Tribun. Oke. Baik. Baik rekan Pio, itulah tadi sedikit update terkini terkait perkembangan persiapan Partai Golkar yang langsung disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Makassar, yakni Bapak Abdul Wahab Tahir. Kembali ke rekan Pio di studio. Oke, terima kasih atas kerjasama dari Kak Vicky yang dalam hal ini sedang berada di kantor DPD Golkar Kota Makassar. Dan tentunya tadi kita sudah mendengar juga pernyataan yang disampaikan langsung oleh Bapak Sekretaris bahwa sudah ada 7 orang yang berkasnya mungkin sedang dirampungkan begitu. Kemudian nantinya jika memang waktunya memungkinkan pada Senin bahkan minggu depan ini akan langsung rame-rame berdatangan ke kantor KPU. Seperti itu ya, Kak Vicky? Betul rekan Pio. Jadi memang saat ini sudah Partai Golkar sudah ada 7 nama yang sudah menyelesaikan berkasnya, tapi masih menunggu berkas-berkas dari calon lainnya yang nantinya akan disatukan dan sama-sama didaftarkan melalui aplikasi Silon sebelum mendaftar secara offline langsung ke kantor KPUD Kota Makassar. Dalam waktu dekat Partai Golkar menunggu arahan dari
Ketua DPD yakni Bapak Munafir Arifudin untuk langsung menuju ke KPUD Kota Makassar. Seperti itu rekan Tio. Oke, siap. Mungkin ada informasi yang mau ditambahkan lagi dari Faki di lokasi atau mungkin sudah cukup? Cukup rekan Tio. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih Kak Faki atas kesempatan dan waktunya. Lalu kita akan terhubung lagi bersama reporter atau jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Wajo. Ada Kak Jabal Kubais. Mungkin sudah terhubung bersama kami? Baik rekan Pio, sudah. Ya. Oke, siap. Tapi sebelum itu gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sampai hari ini baik. Dan sedang berada di kantor DPD Partai PAN ya? Ya, betul. Oke. Nah, gimana kondisi saat ini di lokasi tersebut? Apakah lagi rame-ramenya para anggota partai? Ya, sampai pada siang hari ini di kantor DPD PAN Kabupaten Wajo tentu sudah mendaftarkan atau menerima berkas dari para calon legislatif mereka. Okay. Nah, tentu pada siang hari ini juga sementara masih terbuka di kantor DPD PAN itu sendiri, betul. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan mungkin dari Tribuners yang penasaran begitu Kak Jabal, persiapan dari PAN sendiri sudah berapa persen nih? Ya, betul. Menurut informasi bahwasanya persiapan dari DPD PAN Kabupaten Wajo sampai pada hari ini untuk kelengkapan berkasnya sudah mencapai 80%. Ya, betul. Oke. Berarti secara waktu, timing gitu sangat signifikan ya, progresnya mereka ini sangat gencar-gencar untuk mengumpulkan berkas. Tapi mungkin ada kabar Kak Jabar mungkin sudah mendengar kabar dari Partai PAN sendiri khususnya di Kabupaten Wajo, kapan akan melangsungkan atau juga memberangkatkan diri nih ke KPU, baik itu KPUD ataupun juga langsung di Kota Makassar gitu. Oke, saya menurut informasi kembali bahwasanya mereka masih melakukan kelengkapan atau pelengkapan berkas di kantor DPD Kabupaten Wajo dan rencananya dari pusat itu akan didaftarkan pada tanggal 12 Mei nantinya, betul. Hingga saat ini mungkin setelah berkas 80%, mungkin langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Partai PAN khususnya seperti apa nih Kak Jabal dari informasi? Ya, kembali kata dari Sekretaris PAN bahwasanya langkah-langkah yang dipersiapkan oleh DPD PAN Kabupaten Wajo tentu sangatlah signifikan, yakni yang pertama tetap mengarahkan kepada para calon legislatifnya agar segera mengumpulkan berkas guna menghadapi pemilu 2024 mendatang. Pasti untuk pendaftaran yang mungkin bersama-sama akan mereka langsungkan begitu? Bisa diulang pertanyaan? Apakah sudah ada tanggal pasti begitu kapan mereka akan mendaftarkan diri? Tanggal pasti nanti pada tanggal 12 Mei 2023. 12 Mei. Berarti 2 hari sebelum ditutup ya? Ya, 2 hari sebelum ditutup, Partai PAN sudah akan mendaftarkan diri ke kantor KPU Kabupaten Wajo. Apakah mungkin ada alasan tersendiri begitu mengapa memilih tanggal 12? Apakah mungkin karena tanggal itu dianggap bagus atau bagaimana? Mungkin bisa ditanyakan langsung oleh Kak Jabal beserta narasumber yang sedang berada di lokasi. Betul, saat ini saya sedang berada di DPD PAN Kabupaten Wajo dan saat ini sedang bersama dengan narasumber saya yakni Bapak Iswal, Wakil Sekretaris DPD PAN Kabupaten Wajo. Ya. Baik Pak, sampai pada hari ini apa persiapan dari DPD PAN Kabupaten Wajo itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan kami sendiri yaitu tentu dengan proses penerimaan pendaftaran administrasi bakal calon legislatif pada pemilu 2024 mendatang. Terus kemudian kami juga mengerahkan seluruh bakal calon legislatif Partai Amanat Nasional untuk segera mengurus segala kelengkapan administrasi yang dibutuhkan untuk kebutuhan penguploadan data di aplikasi Silon KPU. Oh iya Pak.
Pak, kalau boleh tahu Pak, kita kan tahu pasti bahwasanya PAN memenangkan pemilu pada 2019 lalu. Nah, untuk persiapan dan juga khususnya incumbent itu sendiri, apakah sejauh ini berapa incumbent yang akan maju atau kembali maju pada Pileg 2024? Di 2019 kemarin kita ada 7 orang yang dimana terdiri dari 2 perempuan dan 5 laki-laki. Tapi untuk saat ini sepertinya dari data yang diberikan kepada Sekretaris DPD PAN Kabupaten Wajo menginformasikan bahwa Saudara Filtrianto hanya 6 incumbent yang masih bertahan untuk melanjutkan pertarungan nanti di legislatif pemilu 2024. Pak, kalau boleh tahu Pak, apakah dari DPD PAN itu sendiri sampai saat ini punya calon dari kaum milenial? Kami ini beberapa dari kaum milenial, terutama dari 2019 sebenarnya sudah ada milenial yang duduk di legislatif 2019 kemarin, dan pada pemilu 2024 mendatang kita masih mengupayakan merekrut kaum milenial untuk dapat melanjutkan aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Oh, betul. Satu lagi Pak, kalau boleh tahu sampai saat ini DPD PAN Kabupaten Wajo selain persiapannya untuk melengkapi berkas, apa saja persiapan lain yang sudah disiapkan Pak menjelang pemilu 2024? Tentunya kita sudah siap, artinya PAN selalu siap untuk menghadapi pemilu dan menyukseskan pemilu 2024. Kami siap di segala kondisi, entah itu administrasi dan lain sebagainya. Artinya kami selalu siap dan mensukseskan pemilu 2024 mendatang. Baik, terima kasih Pak. Ya, satu lagi Pak, kan seperti diketahui bahwasanya DPD PAN Kabupaten Wajo akan mendaftarkan diri di KPU pada tanggal 12 Mei. Apakah punya alasan tersendiri Pak mengenai hal tersebut? Instruksi dari DPP PAN sendiri itu sesuai dengan nomor urut kami, nomor 12, itu kami ingin mendaftar di tanggal 12 Mei. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pendaftaran ini kita usahakan progresnya, kan sekarang PAN Wajo masih progres di 80%, jadi kita buru cepat untuk proses penanganan administrasi ini. Setelah rampung di 100%, insya Allah sebelum tanggal 12 Mei, insya Allah kita akan mendaftar pada tanggal 12 Mei mendatang. Oh, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Baik, rekan Pio, kembali ya. Mungkin itu saja dari DPD PAN Kabupaten Wajo. Tapi mungkin ada sedikit pertanyaan yang boleh Vio tanyakan langsung ke narasumber yang sedang bersama dengan Kak Jabal. Boleh diberikan kembali gadgetnya Kak mungkin? Baik. Ya, mohon dibantu Kak. Iya Pak, iya. Ya. Ya Pak, kami dari studio ingin menanyakan begitu mewakili Tribuners pastinya bagaimana dengan tanggapan Anda atau pandangan Anda, apakah dengan sistem terbuka atau tertutup ini sangat berpengaruh begitu? Dan kemudian kalau dari PAN sendiri lebih mengusungkan atau lebih mendukung sistem terbuka atau tertutup Pak? Silakan diberikan opininya Pak. Kami selaku Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Wajo itu taat kepada aturan, platform dan konstitusi daripada Partai Amanat itu sendiri. Jadi segala keputusan ada di Dewan Pimpinan Pusat melalui musyawarah. Jadi secara otomatis apapun yang diberitakan oleh pusat, maka kami selaku kader di daerah siap untuk melaksanakan amanat daripada Partai Amanat itu sendiri. Oke. Nah, kemudian pasti juga Tribuners penasaran nih, kan dengan nanti tanggal dan yang ditetapkan oleh pusat begitu pada tanggal 12 Mei nanti akan berbarengan untuk mendaftarkan begitu. Lantas menjadi pertanyaan juga nih Pak, mengapa parpol khususnya PAN sendiri baru akan mendaftarkan begitu? Mengapa menunggu? Apakah memang sudah dibicarakan dari jauh-jauh hari begitu untuk penetapan tanggalnya? Untuk penetapan tanggal itu sudah dimusyawarahkan kemarin di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Kami insya Allah mengupayakan di tanggal 12 Mei nanti
akan mendaftar, karena tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya kelengkapan administrasi bakal calon itu ada yang tertunda, ada yang pokoknya macam-macam pengurusannya gitu Mbak. Jadi kami tidak bisa memastikan bahwasanya tanggal 1 Mei harus mendaftar, karena kan pengurusan administrasi ini panjang prosesnya, dimulai dari SKCK, surat keterangan pengadilan, surat keterangan kesehatan, dan itu mereka bakal caleg itu tidak sedikit untuk mendaftar, jadi mereka antri di proses administratif sendiri. Gitu. Baik rekan Pio. Mungkin kita akan sedikit bertanya lagi nih Kak Jabal kepada Bapak narasumber kita hari ini terkait mungkin porsi untuk perempuan dan juga milenial itu sebenarnya bagaimana dukungan dari PAN untuk mendukung sosok-sosok yang akan maju nantinya? Kami pun di PAN mendukung sosok perempuan karena memang kita di PAN punya sayap organisasi dinamakan PUAN, Perempuan PAN, itu yang mendukung gerakan-gerakan wanita gitu. Artinya kami mendukung penuh keterwakilan perempuan ini 30%, di mana tidak hanya didominasi oleh kaum lelaki, akan tetapi bagaimana bisa perempuan untuk bisa ada kesetaraan di antara para calon itu sendiri. Nah, untuk mendukungnya ini Pak, kalau dari mungkin Bapak bisa mewakili selaku anggota dan juga kepengurusan PAN kali ini, mungkin bentuk yang dilakukan untuk mendukung para sosok perempuan dan juga kaum milenial hari ini seperti apa Pak yang sudah dipersiapkan? Tentu kami mempersiapkan segala macam bentuk pemberdayaan perempuan, maupun dari sisi agama, sosial, dan lain sebagainya. Mandiri untuk bagaimana mencapai sebuah potensi perempuan bisa terangkat gitu, Pak, melalui pemberdayaan itu. Seberapa yakin Pak dari PAN nantinya akan menduduki kursi yang nanti akan diisi oleh PAN? Insya Allah kami yakin 100% bahwasanya kemarin kan kami 2 keterwakilan perempuan yang duduk di legislatif kabupaten, dan kita mengupayakan nanti bagaimana caranya untuk bisa bertambah dari 2 kemarin menjadi 3, 4 dan seterusnya. Hingga saat ini mungkin sudah adakah kendala yang ditemukan dari saat ini mempersiapkan berkas, kemudian pastinya sudah memberikan bekal kepada para calon legislatif yang akan naik. Apakah kendala-kendala ini bisa teratasi dan mungkin bentuk kendalanya seperti apa Pak yang bisa dipaparkan? Sejauh hal ini karena kemarin pihak KPUD Kabupaten Wajo sudah melaksanakan rapat sosialisasi PKPU itu sendiri dengan stakeholder pengurusan administrasi, jadi ada sedikit keringanan tentang pengurusan administrasi. Cuman yang ribet itu ya persoalan hal-hal yang memang caleg-caleg baru gitu Mbak. Yang baru-baru itu kan mereka perlu dibekali khusus untuk mengurus administrasinya. Berbeda dengan yang sudah berpengalaman, yang sudah mencalonkan diri di 2019 kemarin. Nah, maksudnya ini dalam hal ini PAN bisa ikut serta begitu memberi bekal kepada calon yang baru terjun. Ini dalam bentuk seperti apa? Apakah hanya dalam bentuk pengawasan atau mungkin ikut serta juga pada saat pengumpulan berkas atau gimana yang bisa dijelaskan, Pak? Kami tentu memberikan arahan sesuai dengan pengaturan PKPU 10 tahun 2023, dan yang perlu pendampingan kami dampingi, yang memerlukan sesuatu pokoknya PAN DPD PAN Kabupaten Wajo melayani proses administrasi mulai dari 1 Mei sampai 14 Mei 1 kali 24 jam gitu. Ya, apalagi mungkin di era digitalisasi ini mungkin pembekalan lebih mudah begitu ya Pak? Iya. Kalau dari PAN sendiri mungkin ada program atau ide yang disampaikan begitu kepada calon legislatif, bentuk digitalisasi yang sudah dilakukan seperti apa nih Pak? Palingan kalau dalam bentuk digitalisasi itu pengerahan
pengurusan dokumen-dokumen yang Oke. memang sewajarnya, yang seperti Ya. itu, dan yang kemudian kami turut membantu ketika ada suatu permasalahan yang dihadapi bakal calon kami di luar lapangan dalam proses pengadministrasian, bagaimana kami coba untuk menghubungkan atau meringankan beban mereka dengan cara ya tentu menghubungi beberapa rekan-rekan yang bisa membantu meringankan beban bacalek kami. Oke. Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin tadi sudah disampaikan, cuma boleh diulang lagi. Begitu dalam hal ini pertanyaan yang tentunya Tribuners mungkin tadi kelewatan. Nah, target untuk dari PAN sendiri mungkin akan diisi berapa kursi nih? Berapa? Target yang sudah ditargetkan itu ada berapa kursi yang akan diduduki dari PAN sendiri? Dari 2019 kemarin kami kan sudah menduduki 7 kursi dan kami upayakan lebih dari 7, Mbak. Artinya kami mengupayakan kemarin di 2019 mempertahankan kemenangan, dan bagaimana caranya di 2024 kami bisa melebihi dari 2019 lalu. Oke, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya dan waktunya sudah mau berbagi kepada Tribuners, dalam hal ini mewakili DPD PAN yang ada di Kabupaten Wajo. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, kembali ke Kak Jabal, mungkin kita ingin nih melihat situasi dari kantor PAN Kabupaten Wajo seperti apa nih Kak? Boleh diarahkan mungkin kameranya? Ya, baik, saat ini saya sedang berada di DPD PAN Kabupaten Wajo itu sendiri, dan tentunya kita melihat ruangan yang ada di sini tentunya Tribuners. Selain itu di DPD PAN Kabupaten Wajo juga memiliki musala khusus Tribuners. Nah, bisa kita lihat ada musala khusus dari kantor DPD PAN Kabupaten Wajo itu sendiri. Oke, rekan Pio, bagaimana? Oke, iya, mungkin Kak Jabal, mungkin sebagai closing statement apa yang bisa disampaikan lagi Kak Jabal dalam hal ini, tadi sudah berbincang banyak hal nih dengan narasumber yang ada langsung di lokasi DPD PAN Kabupaten Wajo. Baik, Tribuners, kembali saya informasikan bahwasanya DPD Kabupaten Wajo sendiri 100% sudah siap menatap pemilu tahun 2024. Dan tentunya mereka sudah melakukan beberapa persiapan mulai dari pendaftaran bacalek mereka, dan tentunya akan mendaftarkan diri pada tanggal 12 Mei di KPU Kabupaten Wajo. Nah, berdasarkan informasi juga bahwasanya KPU Kabupaten Wajo sudah menargetkan lebih dari 7 kursi pada pemilu 2024. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya pada pemilu 2019 lalu, DPD PAN Kabupaten Wajo menjadi pemenang pemilu. Oke, itu saja Tribuners. Oke, terima kasih Kak Jabal atas waktunya, dan tentunya selamat menjalankan aktivitasnya lagi, melanjutkan aktivitasnya, mungkin akan berdiskusi lagi bersama tadi sekretaris dari bagian dari PAN maksudnya. Ya. Terima kasih Pio dan rekan Tribuners. Selamat siang. Oke. Yes. Kita akan saksikan cuplikan-cuplikan yang tadi mungkin sempat diperlihatkan begitu, bagaimana suasana di Golkar dan juga yang telah dikirimkan oleh reporter kami yang ada di kantor PAN tadi.
Siang Tribuners. Siang hari ini saya Fakih Imtiaz, jurnalis Tribun Timur. Saat ini sedang berada di kantor DPD Partai Golkar Kota Makassar. Nah, di kantor DPD Golkar Makassar ini saya sedang memantau aktivitas kader-kader Partai Beringin dalam mempersiapkan pendaftaran pencalonan calon legislatif usai KPU Kota Makassar membuka pendaftaran caleg, sahabat Tribuners. Dan ya, seperti inilah suasana atau aktivitas terkini dari kantor DPD Partai Golkar Kota Makassar yang saat ini masih terlihat cukup sepi ya, Tribuners. Hanya ada beberapa kader yang berada di dalam. Dan saat ini saya sedang menunggu kedatangan dari sekretaris Partai Golkar yang baru saja dilantik, yakni Bapak Abdul Wahab Tahir. Kita lihat di depan Partai Golkar, kantor DPD Partai Golkar Makassar ini, kita lihat masih banyak Tribuners, masih banyak karangan-karangan bunga yang datang dari berbagai insan, yakni salah satunya datang dari Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Ramdan Pomanto, yang saat ini sedang yang turut memberikan ucapan kepada salah satu kader Partai Golkar, yakni Abdul Wahab Tahir yang baru saja dilantik menjadi sekretaris Partai Golkar Kota Makassar. Dan ya, selain dari Bapak Ramdan Pomanto, kita melihat ada juga dari Bu Melinda Aksa. Ya, Bu Melinda Aksa ini merupakan Ketua IIPG, Ikatan Istri Partai Golkar Kota Makassar. Nah, kemudian dari Ruslan Mahmud, dari Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Makassar. Jadi seperti inilah aktivitas yang masih cukup lengang di siang hari ini dari kantor Partai Golkar Makassar, Tribuners ya. Jadi kita lihat foto Bapak Apik Munafri Arifudin selaku Ketua DPD saat ini sudah terpampang jelas di tengah-tengah, Tribuners. Nah, kita lihat di sana ada beberapa kader-kader Partai Golkar yang saat ini sedang ya bersiap-siap, meskipun nampak cukup sepi. Informasi yang saya terima memang saat ini Bapak Sekretaris Partai Golkar, yakni Bapak Abdul Wahab Tahir, sedang menuju ke kantor DPD Partai Golkar Makassar. Dan saat ini saya sedang menunggu kedatangan beliau untuk berbincang-bincang bagaimana Partai Golkar mengusung atau mempersiapkan pemilu 2024, dalam hal ini para calon anggota legislatif yang akan didaftarkan ke KPU nantinya, Sobat Tribuners. Dan seperti inilah kita lihat di dalam ya, Sobat Tribuners. Saya akan masuk sedikit, kita melihat kantor yang masih terlihat cukup sepi ya, Tribuners ya. Belum terlalu banyak aktivitas yang ada di kantor DPD Partai Golkar, sepi ya, Tribuners. Dan saat ini kita sedang menunggu kedatangan dari sekretaris DPD Partai Golkar Kota Makassar, yakni Bapak Abdul Wahab. Beginilah aktivitas ya, masih banyak aktivitas yang sedang berlangsung di kantor DPD Partai Golkar Kota Makassar di siang hari ini, karena memang kita sedang menunggu kedatangan kader-kader Partai Golkar yang rencananya akan berdatang. Inilah Tribuners. Kita lihat kamu datang Tribuners. Ada tamu lagi yang berdatangan di kantor DPD Partai Golkar Kota Makassar.
Seperti inilah suasana saat ini di kantor DPD Partai Golkar Makassar Tribuners. Saat ini informasi yang dihimpun Bapak Ketua DPD Golkar Makassar Bapak Munafri Arifudin sedang berada di Jakarta Tribuners dengan ada beberapa. Baik Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya sedang berada di rumah PAN Partai Amanat Nasional DPD Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dan tentunya akan melihat persiapan-persiapan dari para peserta pemilu, khususnya di Partai Amanat Nasional DPD PAN itu sendiri tentunya. Nah, bisa kita lihat di dalam. Saya akan masuk ke dalam ruangan DPD PAN akan melihat bagaimana persiapan para pengurus DPD PAN itu sendiri dalam menghadapi pemilu 2024 nanti. Baik Tribuners, inilah dia dari kantor DPD PAN Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dan saat ini kita bisa melihat di dalam ruangan sudah beberapa sedikit informasi bahwasannya DPD PAN itu sendiri telah mengurus berkas untuk pencalonan dari calon legislatif pada pemilu 2024, dan rencana DPD PAN akan mendaftarkan para bacaleknya di KPU Kabupaten Wajo, yakni pada tanggal 12 Mei 2023 tentunya. Nah, bisa kita lihat Tribuners suasana di kantor DPD PAN hingga siang hari ini. Ternyata kalau keluar dari sini pengadilan mau diurus ya, yes. Sekarang saya minta tanggapan Pak sedikit Pak mengenai ini. Sudah berapa persen ini? Sama Pak. Oh, iya. Selaku Pak Muhammad Islam. Selaku Wakil Sekretaris. Oke, kita lanjutkan live report kita pada edisi 5 Mei 2023 ini. Tadi kita sudah terhubung dengan dua jurnalis Tribun Timur yang ada di Kota Makassar dan juga ada di Kabupaten Wajo. Dan kali ini kita sudah terhubung juga bersama dengan Kak Muhammad Sauki yang berada di Kabupaten Luwu selaku jurnalis dari Tribun Timur, dan juga akan membagikan bagaimana perjalanan atau juga proses dari Partai Nasdem yang ada di sana. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Sauki. Sudah bergabung bersama kami, mungkin termute. Ya. Agak kecil suaranya, kurang terdengar jelas. Oke, gimana Kak? Mungkin bisa diulang sedikit? Di videonya Boleh diulang sekali lagi Kak? Mungkin ada sedikit kendala di audionya. Ya, Kak Sauki, bisa mendengar saya? ya, Ya. Gimana? Suara saya aman? Suara saya aman? sudah mulai terdengar. Sudah bisa terdengar?
cuman apa namanya agak delay. Oh gitu. Suara saya belum ada ya? Mungkin ada ya kita akan putarkan sedikit cuplikan yang sudah dibagikan dari Kak Sauki terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Halo Tribuners, Saat selamat ini siang. saya masih berada di kantor KPU Kabupaten Luwu. Saat ini saya sedang berada di Melaporkan kantor. kalau hingga hari kelima ini masih belum ada pendaftar dari Bacalek atau parpol yang mendaftarkan Bacaleknya di kantor KPU Luwu. Sebelumnya memang dijadwalkan di hari ini di tanggal 5. Ya. Selepas usai sholat Jumat, DPD Partai Nasdem Luwu akan mendaftarkan Bacaleknya. Namun tadi malam pengurus DPD Partai Nasdem Luwu mengonfirmasi kembali bahwa mereka mengundurkan pendaftarannya itu di hari Rabu di tanggal 10 karena telah mendapatkan instruksi dari pengurus DPP Pusat Partai Nasdem. Seperti itu. Oke, berarti awalnya harusnya di tanggal 5, tapi kemudian hari ini belum ada ya kabar selanjutnya? Langkah selanjutnya? Kak Sauki? Sampai saat ini belum ada lagi partai politik yang mengonfirmasi akan mendaftar di hari ini. Sejauh ini KPU Luwu menerima dua partai, konfirmasi dari dua partai yaitu Partai Nasdem dan Partai PKS Luwu. Partai PKS akan dijadwalkan mendaftar itu di tanggal 8 di hari Senin. Mereka akan mulai mendatangi KPU Luwu, dijadwalkan akan mendaftar di hari itu. Baru-baru ini juga saya mendapatkan informasi kalau PAN Kabupaten Luwu akan mendaftar di tanggal 12. Konfirmasi ya, Kak. Kak Sauki? Jadi saat ini baru ada 3 partai yang terkonfirmasi. Kak Sauki? Kak Sauki, mungkin saat ini baru ada 3 partai yang baru terkonfirmasi, begitu? Mungkin ada kendala lagi, suaranya tidak terdengar. Oh. Halo, kalau saat ini sudah terdengar, Kak? Kak Sauki? Hari pendaftarannya di hari atau di tanggal 10 di hari Rabu mendatang. Hingga hari ini KPU Luwu masih menerima konfirmasi dari 2 partai, yaitu Partai Nasdem dan Partai PKS. Partai PKS sendiri menjadwalkan pendaftaran Bacaleknya itu di hari Senin tanggal 8 Mei 2023.
Sedangkan untuk partai-partai baru seperti Partai Umat, Partai Buruh, dan Partai Gelora hingga saat ini masih belum mengonfirmasi kapan mereka akan mendaftarkan bacaleknya di kantor KPU Lu. Ya, Kak Sauki masih bersama kami. Audio saya bisa terdengar? Halo Kak Sauki. Mungkin sedikit terjadi kendala jaringan mungkin ya pada saat ini. Ya, jadi mungkin Vio bisa ulang sedikit. Jadi memang yang bisa dirampungkan dari apa yang sedikit disampaikan oleh Kak Sauki dalam hal ini, baru ada 3 yang terkonfirmasi partai yang akan mendaftarkan dirinya di KPU, dan khususnya itu salah satunya adalah Nasdem yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Sauki. Mungkin kita akan kembali bertemu dengan para jurnalis dari Tribun Timur yang ada di kabupaten lainnya, dan tentunya kita akan membagikan informasi yang lebih aktual dan informatif. Untuk itu saya Firna Jaretno mewakili tim atau kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.